Shalom, selamat sore untuk kita semua. Pada saat sore hari ini saya akan memberikan renungan singkat yang terambil dalam Ayub 23 ayat 10 sampai 12. Saya akan membacakannya. LAI memberikan judul Perikop Ayub ingin membela diri di hadapan Allah. Nah, ayat yang ke-10, karena ia tahu jalan hidupku, seandainya ia menguji aku akan timbul seperti emas. Dan ayat yang ke-11, kakiku tetap mengikuti jejaknya, aku menuruti jalannya dan tidak menyimpang. Dan ayat yang ke-12, perintah dari bibirnya tidak kulanggar, dalam sanubariku kusimpan ucapan mulutnya. Nah, sebelum saya memberikan tema renungan kita pada hari ini, saya akan memberikan ilustrasi dari tokoh Alkitab. Nah, pada saat Sadrak, Mesak, dan Abednego diperintahkan untuk menyembah patung yang dibuat oleh Raja Nebukadnezar, mereka tidak mau melakukannya dan tetap menyembah Tuhan. Di sini kesetiaan Sadrak, Mesak, dan Abednego kepada Tuhan diuji, dan mereka menghadapi sebuah proses sampai akhirnya mereka dimasukkan ke dalam dapur api, namun Tuhan menyelamatkan mereka. Nah, langsung saja tema renungan kita pada saat sore hari ini yaitu setia dalam proses. Nah, saudara-saudari yang terkasih dalam nama Tuhan, begitu pula di dalam hidup kita seringkali diperhadapkan dengan ujian dan proses. Meskipun di dalam studi, pekerjaan kita, perkuliahan kita, bahkan dalam keluarga ataupun pelayanan kita sehari-hari. Nah, dan hal ini memang sesuatu yang tidak menyenangkan bagi setiap hidup kita. Bahkan selama kita hidup akan selalu mengalami cobaan. Karena itu kita harus memiliki semangat terus maju. Percayalah, proses atau ujian ini tidak akan membawa kita kepada hal yang buruk. Sebaliknya akan semakin mendewasakan iman kita. Tanpa ujian, maka iman kita tidak akan didewasakan. Tanpa proses, kita tidak akan mengenal Tuhan secara pribadi. Nah, pertanyaannya untuk kita, bagaimana cara kita dapat setia dalam proses? Nah, poin yang pertama yang kita harus lakukan yaitu mengenal pribadi Tuhan. Ayat yang ke-10. Nah, saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan, Ayub sangat karib dan mengenal pribadi Tuhan. Ayub tahu siapa yang sedang mengujinya. Bahkan Ayub tahu apa yang sedang dialaminya adalah hal yang baik untuk dirinya, sehingga ia tetap setia dengan Tuhan dalam proses yang sangat berat. Ayub tahu meskipun anak-anaknya mati, bahkan istrinya mencemooh ia sangat yakin bahwa Tuhan tetap setia dan tidak akan pernah meninggalkan Ayub. Nah, karena itu saudara-saudari, di tengah masalah atau ujian hidup kita yang kita alami pada saat ini, setidaknya kita tetap taat dan setia kepada Tuhan. Jangan takut, sebab Ia akan selalu menyertai kita. Jangan terpengaruh dengan lamanya proses yang terjadi, sebab Tuhan akan membuat semua indah pada waktunya. Nah, jangan pernah keluar dari jalannya Tuhan supaya kita tidak kehilangan berkat yang Tuhan sediakan bagi kita. Tetaplah berharap pada Tuhan sebagai sumber kemenangan, serta jangan pernah mundur, sebab tanpa Tuhan kita tidak akan mampu berbuat apapun juga. Jadi harus tetap setia sampai akhir hingga proses itu selesai dan Ia membuat segalanya indah. Nah, Daud ketika bermazmur, hanya dekat Allah saja aku tenang, membuktikan bahwa dalam masalah apapun ketika kita benar sungguh mengenal pribadi Tuhan dengan benar, kita akan mendapatkan rasa damai sejahtera. Hidup kita harus tetap tenang dan percaya. Jangan pernah melangkah dengan cara kita sendiri. Tenang dan percaya merupakan kunci untuk melihat kemenangan dari Tuhan. Nah, percayalah bahwa segala sesuatu Tuhan kerjakan yang terbaik bagi kita. Dia tidak akan pernah merancangkan yang jahat atau yang buruk untuk kita. Di balik setiap proses, di setiap ujian, pasti ada berkat Tuhan yang sungguh indah. Agar dapat tenang, kita harus senantiasa dekat kepadanya, adalah sumber ketenangan bagi kita. Sesulit apapun proses yang saudara-saudari alami saat ini, jangan pernah menyerah atau menghindar. Proses itu
memang sangat menyakitkan, namun jika semuanya dilewati dengan baik, maka kita akan tampil sebagai pemenang. Apapun keadaan yang kita alami saat ini, Tuhan Yesus tetap baik, sebab Dia selalu merancangkan yang baik, masa depan yang penuh pengharapan kepada kita. Tetaplah kuat dan teguh di dalam Tuhan, sehingga pada waktunya kita bisa menjadi seperti emas yang murni, yang berharga dan mahal. Sudah sejauh apa kita mengenal pribadi Tuhan? Tuhan mana yang kita kenal? Tuhan yang mati atau yang hidup? Nah, poin yang kedua, memiliki rasa takut akan Tuhan. Ayat yang ke-11 dan 12. Setelah Ayub mengenal pribadi Tuhan, Ayub tidak berhenti sampai di situ saja. Ayub tahu bahwa semua yang terjadi adalah proses yang harus dialami. Meskipun sakit, meskipun sangat menderita, namun ketika Ayub mengenal pribadi Tuhan, ia sangat yakin bahwa ia memiliki pengharapan yang pasti. Sehingga dalam hal ini Ayub sangat memiliki rasa takut akan Tuhan. Kita bisa melihat di ayat yang ke-11 sampai 12, ia tetap melakukan kewajibannya untuk tetap taat, setia, menjalani perintah Tuhan. Ayub tidak sadar bahwa ada tanggung jawab yang harus dilakukan, yaitu melakukan bagiannya bagi Tuhan dengan setia untuk menghidupi perintah dan ketetapan Tuhan. Apakah semakin kita mengenal pribadi Tuhan, kita semakin memiliki rasa takut kepadanya? Atau setelah kita mengenal pribadi Tuhan, kita harus pasrah terhadap takdir kita? Mari kita menjawab dalam hidup, dalam hati kita masing-masing. Jadi saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan, untuk mendapatkan hasil terbaik, tentu tidak terlepas dari namanya proses. Barang yang awalnya murah atau tidak bernilai dapat menjadi berharga dan bernilai setelah melewati proses pengerjaan yang sangat panjang. Proses ini tentu membutuhkan waktu dan beberapa tahap tertentu sampai suatu benda menjadi bernilai. Hidup yang bernilai juga tidak terjadi secara instan, tetapi melalui tahap-tahap proses untuk menghasilkan kehidupan yang bernilai. Tuhan kerap memakai ujian hidup sebagai cara untuk membentuk hidup kita. Penghiburan bagi kita adalah bahwa pencobaan yang kita alami itu adalah pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan kita. Allah itu setia. Dia tidak akan membiarkan kita dicobai melampaui kekuatan kita. Dia akan memberikan jalan keluar sehingga kita dapat menanggungnya. Kita bisa melihat 1 Korintus 10 ayat 13. Sikap kita saat mengalami proses sering seperti pengalaman Ayub. Dalam titik tertentu, Ayub mulai mengeluh tentang penderitaan yang menimpanya. Ia mempertanyakan kebijakan Tuhan atas semua kemalangan yang ditanggungnya itu. Nah, saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan, bukankah sikap seperti ini juga terjadi di dalam hidup kita? Kadang penderitaan membuat kita mempertanyakan kebijakannya, namun Tuhan sangat mengerti penderitaan yang kita alami dan Dia pun memberi kita kekuatan untuk menanggungnya. Tuhan ingin kita memahami bahwa setiap proses yang diizinkan Tuhan kepada kita itu untuk menjadikan kita semakin indah di matanya. Sebab itu marilah kita setia dalam proses pembentukan dengan baik tanpa bersungut-sungut. Nah, kesimpulannya untuk kita, jadi saudara-saudari yang terkasih dalam nama Tuhan, apapun proses yang kita alami, harus kita mengenal pribadi Tuhan dengan cara membaca firman Tuhan, berdoa, dan selalu memiliki rasa takut akan Tuhan dalam diri kita, sehingga baik masalah apapun yang kita hadapi, kita tetap taat setia dalam proses dan pembentukan. Amin buat kebenaran firman Tuhan.